Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi sama Ibu pada pelajaran produktif OTKP, yaitu pelajaran administrasi umum bidang keahlian bisnis dan manajemen. Oke, sekarang kita masuk ke bab 7, menerapkan penataan surat dan dokumen kantor. Baik, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, baik, kita mulai. Kita masuk ke KD 3.7, yaitu menerapkan penataan surat atau dokumen. KD 4.7-nya yaitu melakukan penataan surat dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. Baik, kita langsung masuk ke peta konsep. Peta konsep di dalam sistem penyimpanan surat atau dokumen ada jenis sistem penyimpanan dan manfaat sistem penyimpanan. Jadi di dalam jenis sistem penyimpanan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem abjad, yang kedua sistem subjek, yang ketiga sistem tanggal, yang keempat sistem wilayah, dan yang terakhir adalah sistem nomor. Jadi ada manfaat dan juga ada manfaat sistem penyimpanan. Kita masuk ke A, yaitu pengertian sistem penyimpanan. Jadi sistem penyimpanan adalah pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi sistem penyimpanan sangat diperlukan sekali ya, karena untuk menjaga dokumen dan arsip agar tetap terpelihara dan tetap terjaga. Contoh arsip yang disimpan antara lain surat-surat, dokumen, bukti pembayaran, dan lain-lain sebagainya. Manfaat sistem penyimpanan yaitu yang pertama adalah arsip dapat tertata dengan rapi. Jadi dia rapi sekali ya. Gampang menemukan dokumen yang akan kita cari. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi ya, jadi kertasnya itu tidak bertumpukan dan tidak memenuhi ruang. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, mencari jika sewaktu-waktu kita butuhkan. Dan yang terakhir, yang keenam, mudah dalam penyusutannya. Maksudnya jadi arsip itu mana yang layak dibuang dan mana yang layak dipakai, yang layak disimpan. Untuk selanjutnya itu jenis-jenis sistem penyimpanan ya. Sistem penyimpanan kearsipan itu ada beberapa. Yang pertama ada sistem abjad ya, atau alphabetical filing system. Yang kedua adalah sistem subjectical filing system. Yang ketiga sistem tanggal, chronological filing system. Yang keempat sistem wilayah atau geographical filing system. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sistem nomor atau numerical filing system. Yang pertama sistem abjad. Sistem abjad itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, orang, badan, atau organisasi. Jadi pada umumnya ya, sistem abjad itu dipilih dalam penyimpanan arsip karena apa? Karena lebih mudah ya, nama lebih mudah diingat. Terus petugasnya juga menginginkan agar dokumen itu disimpan dari nama yang sama. Terus dokumennya sering dicari melalui melalui nama juga. Jadi jumlah langganannya yang berkomunikasi juga banyak. Selanjutnya, sistem abjad itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, dokumennya berasal dari satu nama yang sama ya, akan dikelompokkan yang sama tuh. Dan surat masuk dan surat keluar juga disimpan bersebelahan dalam satu map. Terus mudah dikerjakan dan mudah diterapkan. Kerugiannya ya, kerugian dalam sistem abjad ini
pencarian dokumen atas nama itu harus mengetahui nama belakangnya ya, misalnya Ahmad Rizal belakangnya. Terus surat yang berhubungan atau satu sama lain itu tetap berbeda namanya ya. Jadi terletak terpisah dalam penyimpanan dan harus menggunakan peraturan mengindeks, jadi diindeks. Dan banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih teliti lagi ya. Jadi sistem subjek, sekarang yang kedua ada sistem subjek. Sistem subjek itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama atau subjek permasalahan ya, permasalahan pada isi surat. Jadi dalam penyusunan daftar klasifikasi masalah ada tiga. Tingkat pertama masalah utama, masalah yang paling luas. Yang kedua sub masalah, masalahnya lebih kecil dari masalah utama. Yang ketiga yaitu sub masalah, masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Ya, oke, lanjut lagi. Sistem subjek ini dia terbagi menjadi dua, yaitu dasar klasifikasi subjek standar ya berdasarkan DDC, DW Decimal Classification ya, dan subjek buatan sendiri. Jadi penulisan subjek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu daftar klasifikasi subjek murni dan daftar klasifikasi subjek berkode. Oke, selanjutnya yaitu sistem tanggal ya. Sistem tanggal itu penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip itu dibuat. Jadi klasifikasinya ada tahun ya, tanggal utama sebagai kode lacinya. Yang kedua bulan, subtanggal sebagai kode gate-nya, dan tanggal, subtanggal sebagai kode hanging folder. Yang keempat yaitu sistem wilayah ya. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan penemuan kembali arsip yang berdasarkan pengelompokan menurut tempat ya. Daftar klasifikasi ini mengelompokkan wilayah menjadi wilayah utama ya, subwilayah, dan subwilayah. Jadi dibuat dari beberapa macam, antara nama negara misalnya, nama pembagian wilayah, administrasi, dan menurut administrasi khusus. Yang terakhir adalah sistem nomor. Jadi sistem nomor ini sistem penyimpanan dan penemuan arsip disusun dengan menggunakan kode angka nomor ya. Jadi terdiri dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW ya, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri urut, dan sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terminal digit ya. Sistem nomor ini dia mempunyai keunggulan. Yang pertama, cocok digunakan ya untuk di segala macam surat atau dokumen. Kerahasiaannya juga semua orang terjamin ya. Terus sistem nomor juga harus menggunakan daftar klasifikasi nomor karena sulit untuk mengingat nomor ya. Terus waktunya juga lebih lama dalam menemukan arsip karena harus melewati lebih dulu kepada daftar klasifikasi. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Seandainya kalian belum mengerti, kalian bisa menanyakan kepada ibu pada saat luring. Dan ini ada soal, latihan soal, kalian kerjakan pada kategori latihan. Sampai sini dahulu pelajaran kita. Mungkin minggu depan kita akan kembali bertemu pada bab ke-8 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.